bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 97 ayat 8-9. Sion mendengarnya dan bersuka cita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa kembali ya di dalam doa pagi online. Kita bersyukur untuk pagi hari yang begitu sejuk yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah saudara, saat ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, yang senantiasa menyediakan pagi yang indah bagi kami untuk menjalaninya dengan segala tanggung jawab kami. Kami percaya bahwa firman-Mu ini meneguhkan kami, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam perjalanan hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa bergantung hidup padamu dan meneladani kepada siapa orang-orang yang baik yang Tuhan jadikan teladan bagi hidup kami. Terima kasih atas semua ini Bapa, ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya berserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Nah saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, pada hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang teladan Kornelius. Nah saudara, menarik ya, sebab mungkin nama Kornelius ini tidak seperti nama rasul-rasul lain, seperti Petrus, Yakobus, Yohanes yang seringkali kita dengar dan kita baca. Tapi hari ini kita bertemu dengan seorang tokoh yang bernama Kornelius. Nah siapakah Kornelius itu saudara? Saudara, Kornelius itu adalah seorang perwira pasukan Romawi yang disebut dengan pasukan Italia. Menurut catatan Kisah Para Rasul, Kornelius ini saudara adalah seorang non-Yahudi. Dan dia adalah seorang non-Yahudi pertama yang menjadi seorang Kristen. Ya, kalau orang-orang Yahudi yang lain sudah menjadi Kristen, maka ini ada orang non-Yahudi pertama yang menjadi Kristen.
Nah, pada waktu itu saudara, ia tinggal di kota Kaisarea yang dikenal sebagai tempat tinggal dari para pemimpin atau pemerintahan kedudukan Romawi yang ada di Israel. Cornelius ini dikenal sebagai kepala pasukan 100 tentara yang merupakan adalah sekelompok pasukan cadangan yang direkrut dari Italia. Nah saudara, Cornelius ini dan seisi rumahnya adalah orang yang takut akan Allah. Dia mengenal dan menyembah Allah orang Israel. Tetapi dia sendiri tetap adalah seorang non-Yahudi. Dia tetap berada dalam keadaan dirinya sebagai orang non-Yahudi. Walaupun dia menyembah Allah orang Israel. Dan keadaan hatinya pun juga adalah orang yang menunjukkan hati yang takut akan Allah. Nah saudara, kelompok-kelompok seperti ini walaupun seorang Cornelius ini menyembah kepada Allah, tapi bagi orang Yahudi, Cornelius itu tetap dianggap sebagai orang kafir. Ya, karena mereka walaupun mereka memiliki iman kepada Allah orang Israel. Tetapi Cornelius ini memiliki hati yang sangat baik. Ya, dia seorang yang saleh, yang tulus hatinya. Dan Cornelius ini bukan saja imannya kuat kepada Allah, tetapi dia juga adalah sosok yang disenangi oleh orang-orang Yahudi. Dan juga diperkenankan Allah karena dia membantu dalam pembangunan rumah ibadah. Dia seorang yang memberi banyak bantuan kepada orang-orang miskin dan memiliki kehidupan doa yang sangat baik. Dan secara khusus ya, Lukas sang penulis kisah para rasul dan juga Injil Lukas sendiri itu sampai mencatat dalam Injil Lukas di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10 tentang kepemimpinan pasukan Romawi ini yang bernama Cornelius. Nah saudara, sebenarnya orang-orang kafir ini menurut Lukas mempermalukan begitu ya orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena kesalehan mereka ini melampaui kesalehan orang-orang Yahudi yang seringkali hanya puas dengan ritual-ritual, dengan menjalankan Taurat dan lain sebagainya, tapi tidak menunjukkan hidup sebagai seorang Kristen Yahudi yang benar. Inilah yang membuat bagaimana Lukas sangat serius mengangkat kisah tentang Cornelius ini. Nah, di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa seorang malaikat diutus untuk berbicara kepada Cornelius. Dan malaikat itu terlihat dalam sebuah penglihatan dan dia memerintahkan Cornelius untuk mencari Simon Petrus. Kenapa? Malaikat itu ingin mempertemukan Petrus dengan Cornelius. Sebab di sanalah nanti kita melihat dengan kuasa Roh Kudus Cornelius dapat menerima baptisan. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa Allah sangat mengingat Cornelius dan Allah juga mendengarkan doa-doanya, walaupun dia adalah seorang non-Yahudi. Dan Allah pun juga mengetahui kesalehannya. Di sini kita bisa melihat, saudara, memang kesalehan itu tidak dapat membawa manusia kepada keselamatan. Tetapi kesalehan juga tidak bisa dilepaskan dari syarat seorang menjalani hidup. Ya, walaupun kesalehan itu bukan membawa orang kepada keselamatan, tetapi bukan berarti kita terus santai-santai saja. Kesalehan itu menunjukkan justru bagaimana kita hidup bergantung kepada Allah. Kita memiliki iman yang sejati. Iman tanpa adanya kesalehan adalah iman yang palsu. Demikian juga kesalehan tanpa iman tidak akan membuat seseorang berkenan kepada Allah. Nah saudara, Cornelius tidak mungkin dapat menjadi umat Allah jika dia tidak percaya kepada Kristus yang mati menebus dosa manusia. Di sini kita melihat Allah mengingat engkau adalah kata-kata yang indah yang
sebenarnya momen sejajarkan Allah mengingat umat Israel di perbudakan Mesir, atau Allah mengingat Rahel yang merasa dirinya tidak berharga. Saudara, kita melihat Allah menjadikan Kornelius contoh yang sangat baik tentang bagaimana Allah tidak melupakan ketekunan seseorang yang mencari Dia dan beribadah kepada Dia. Walaupun seorang Kornelius ini bukan seorang non-Yahudi. Nah, apa yang bisa kita teladani dari sosok Kornelius? Tidak lain adalah kesalehannya. Tidak lain ada ketekunannya untuk senantiasa mau dekat dengan Tuhan. Tidak lain adalah sikap hidupnya yang senantiasa memperhatikan sesama. Nah, kalau hidup kita saudara yang sudah mengenal Kristus dan kita senantiasa disirami oleh firman Tuhan bagaimana kita harus hidup, seharusnya kita harus lebih jauh lagi sikap hidup kita dari Kornelius. Sebab disinilah kita bisa melihat saudara bahwa ketika kita menghayati kehidupan iman kita yang sejati dengan benar, kita sama saja seperti Kornelius, kita bisa menjadi contoh yang baik. Sehingga orang-orang di sekitar kita pun akan melihat bagaimana sikap hidup kita dan bagaimana mereka juga bisa mempelajari hidup kita dengan baik. Sehingga mereka pun juga mungkin akan terpanggil untuk mengenal Kristus. Nah, karena itu mari saudara kita terus bersemangat untuk senantiasa menjadi orang-orang Kristen yang hidup benar dan saleh dan menjadi teladan bagi sesama kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh belajar melalui keteladanan Kornelius yang di dalam hidupnya, kesalehannya, senantiasa mau dekat dengan Tuhan dan menjadi contoh yang sangat baik dalam perbuatannya kepada sesama. Dan biarlah apa yang boleh kami dengar lewat firman-Mu ini Tuhan, meneguhkan kehidupan kami. Saat ini juga kami ingin berdoa ya Tuhan, untuk mengatasi pandemi karena virus Omikron dan juga varian-varian baru di masa depan. Biarlah baik pemerintah Indonesia maupun juga negara-negara lain sigap dalam menghadapi situasi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para petani, nelayan, dan juga orang-orang yang bekerja di perkebunan. Tuhan berkati mereka dengan segala kecukupan hidup dan juga kesehatan yang baik dalam aktivitas mereka sehari-hari. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang bergumul dalam kesehatan mereka ya Tuhan, dan juga terkait dengan kebutuhan hidup yang mereka harus penuhi setiap hari. Tuhan, biarlah mereka tetap mampu menyekolahkan anak mereka dan mencukupkan segala biaya-biaya yang diperlukan. Kami juga teringat saat ini ya Tuhan, untuk staf TU, GKI Surya Utama, dan juga staf yang di poliklinik. Biarlah Tuhan juga menyertai kehidupan mereka dan mencukupkan apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini teringat akan situasi yang mulai memanas di Rusia dan juga di Ukraina. Kami mohon biarlah para pemimpin-pemimpin bangsa, termasuk juga negara-negara sekutu, baik Amerika dan yang lainnya, benar-benar mengedepankan perdamaian ya Tuhan, daripada mereka memilih untuk berperang. Kami rindu Tuhan, kondisi dunia ini ada dalam perdamaian yang juga akan menjadi sesuatu yang baik dan indah bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk seluruh doa-doa yang boleh kami naikkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu.
kasihnya